yang berkaitan dengan syafaat. Dan syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syafaat artinya itu adalah memohon pertolongan. Ya. Syafaat itu artinya memohon pertolongan. Jadi syafaat artinya adalah pertolongan. Ketika seseorang meminta syafaat, maknanya dia meminta pertolongan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Syafaat ini juga bisa berasal dari kalimat asy-syafa' yang artinya menggenapkan pertolongan atau kebaikan. Itu ya. Dan barang siapa yang menginginkan syafaat, hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang menginginkan, berharap agar dia mendapatkan syafaat, dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pertolongan tersebut kepada Allah Jalla wa ala. Ada dua syarat ya diterimanya syafaat. Ya, jadi ada dua syarat diterimanya syafaat. Yang pertama, idzunullahi lisyafi'. Idzunullahi lisyafi' artinya Allah memberikan izin. Syarat pertama, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Misalnya, Allah telah izinkan puasa itu memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa. Allah telah mengizinkan Al-Quran memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jadi, idzunullahi lisyafi'. Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Dalilnya surah Saba, ada di dalam kitab kita itu. Dalam surah Saba ayat 23 disebutkan, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan tidak akan bermanfaat syafaat, pertolongan, kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi ini syarat yang pertama jamaah sekalian. Pelan-pelan kita pahami. Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Dalilnya surah Saba ayat 23. Syarat yang kedua, syarat syafaat yang kedua, Allah meridhai si penerima syafaat. Jadi yang pertama, Allah izinkan si pemberi syafaat, syarat pertama. Syarat kedua, Allah meridhai si penerima syafaat, penerima pertolongan itu. Dalilnya ada dalam kitab kita ini, surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya, ini dalilnya. An-Najm ayat 26. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan bagi yang dikehendaki dan diridhoinya. Ada kalanya begini,
Allah sudah meridhoi si pemberi syafaat, tapi si penerimanya nggak dapat izin. Allah sudah mengizinkan si pemberi syafaat, tapi penerimanya nggak diridhoi. Makanya syarat ini yang dua ini satu kesatuan. Pertama, Allah izinkan si pemberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhoi si penerima. Contoh, Allah izinkan anak-anak yang wafat dalam keadaan belum baligh, itu kan menjadi syafaat bagi orang tuanya, penolong bagi orang tuanya nanti di akhirat. Allah sudah izinkan mereka berikan syafaat. Anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum baligh, ini menjadi syafaat bagi orang tuanya. Allah sudah izinkan mereka. Baik. Bagaimana supaya si orang tua ini mendapatkan syafaat? Allah harus ridho kepada mereka. Nah, ternyata ada orang tua yang ketika meninggal dia masih meyakini keyakinan syirik. Akhirnya syafaat si anak tidak bermanfaat. Karena Allah tidak meridhoi si penerima. Atau toh misalnya setelah anaknya meninggal, si orang tua ini murtad. Murtad dia. Gimana itu? Anak ini jadi syafaat. Maka menjadi syafaat yang tertolak. Maka ini satu kesatuan. Allah memberikan izin kepada si pemberi syafaat. Dan Allah meridhoi si penerima syafaat. Jelas? Jadi itu jamaah sekalian. Harus dipahami ini. Bagaimana Allah meridhoi si penerima? Bagaimana si penerima ini mendapatkan keridhaan dari Allah? Hendaknya dia wafat dalam keadaan tidak meyakini dan tidak melakukan perbuatan syirik. Contoh yang lain, Pak. Kan ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila jenazah itu disolatkan 40 orang yang bertauhid, atau dalam riwayat yang lain 100 orang yang bertauhid dan tidak melakukan syirik, maka jenazah itu akan mendapatkan syafaat. Gara-gara disolatkan oleh 40 orang lebih yang bertauhid. Oke, Allah izinkan si pemberi syafaat. Dalam hal ini yang menyolatkan jenazah. Apakah jenazah itu otomatis pasti dapat syafaat? Harus terpenuhi syarat yang kedua. Allah meridhoi si penerima. Kalau dia wafat dalam keadaan tidak melakukan syirik, maka besar kemungkinan Allah menerima, Allah meridhoi si penerima syafaat. Baik, Tom? Maka ini satu kesatuan. Allah izinkan tilawah Al-Quran atau Al-Quran memberikan syafaat. Inna sawma wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan juga Al-Quran itu memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Allah sudah izinkan mereka memberikan syafaat. Apakah otomatis semua orang yang membaca Al-Quran pasti dapat syafaat? Belum tentu. Allah harus meridhoi dia. Ada juga orang yang rajin baca Al-Quran tetapi masih memiliki keyakinan syirik. Dia rajin baca Al-Quran tapi akidahnya masih terkotori dengan pemahaman Khawarij misalnya. Bahaya, terhalang dia dari syafaat jadinya kalau seperti itu. Taib. Makanya ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum, ada dua jenis syafaat. Ya, ada dua jenis syafaat. Yang pertama namanya syafaat manfiyah, dan yang kedua syafaat musbatah. Ya, jadi yang pertama namanya syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak. Ya. Yang kedua syafaat musbatah, syafaat yang diterima.
Pertama, syafaat yang tertolak ya. Syafaat yang tertolak, apa dalilnya? Surah Al-Mudaththir ayat 48. Ya, surat Al-Mudaththir ayat 48, Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikannya. Ada syafaat yang tertolak. Itulah manfiyah. Dalam Al-Mudaththir ayat 48. Karena nanti di akhirat orang-orang kufar itu akan meminta pertolongan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Minta tolong mereka. Tetapi apakah itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah? Tidak. Syafaatnya manfiyah, batilah, tertolak. Ya, nggak bisa. Bahkan kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu menjadi bahan bakar api neraka. Ketika mereka minta syafaat kepada Nabi Isa, Allah tanya kepada Nabi Isa seperti yang kita sebutkan di pagi hari tadi. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah pernah engkau mengajak manusia agar menyembah engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan tidak ya Rabb. Berarti Nabi Isa berlepas diri dari sesembahan mereka. Jadi ada orang-orang yang minta pertolongan kepada sesembahan mereka nanti di akhirat. Tetapi syafaat itu, pertolongan itu batil, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai syafaat yang musbatah, ya, yang diterima, itu disebutkan di dalam surah Thaha ayat 109. Surat Thaha ayat 109 Allah katakan yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Jadi ada syafaat yang diterima memang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerima syafaatnya apabila mereka mendapatkan izin dan keridhaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada tambahan dari syarat syafaat, tapi sebenarnya itu satu kesatuan ya. Dia menambahkan satu syarat yang ketiga, itu keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Keridhaan Allah kepada si pemberi dan yang diberi. Dan izin Allah Ta'ala bagi syafi' untuk memberikan syafaat. Tapi sebenarnya ini sama. Intinya yang memberikan syafaat dan yang menerima syafaat mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mendapatkan izin dan ridha? Ketika mereka wafat dalam keadaan tidak melakukan syirik. Ini dia yang perlu untuk kita pahami ya. Jadi jamaah sekalian, azani Allahu ayyakum. Ini jenis syafaat. Ya, ini jenis syafaat. Ada yang diterima, ada yang batil, yang tidak diterima. Dari syafaat-syafaat yang diterima ini ada kategorinya lagi, subnya. Ada namanya syafaat ammah. Atau ya, syafaat ammah ini maknanya syafaat yang bersifat umum. Seseorang bisa mendapatkan syafaat atas izin Allah itu melalui Nabi Muhammad, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada dan salihin.
Jadi kita bisa dapatkan syafaat dari teman-teman kita yang soleh, pertolongan. Itulah tadi jenazah yang disolatkan lebih dari 40. Dari mana dia dapat syafaat? Orang-orang yang menyolatkan dia itu yang bertauhid. Kan sama-sama manusia. Itu syafaat bersifat umum. Ya, jadi seseorang bisa mendapatkan syafaat dari yang diizinkan oleh Allah seperti Nabi Muhammad, orang-orang siddiqin, syuhada dan salihin. Ini syafaat yang bersifat umum. Makanya dianjurkan bagi kita untuk bermuamalah dengan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Taib. Ada syafaat yang bersifat khusus. Ya, ada syafaat yang bersifat khusus yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga tadi dikatakan ada syafaat yang bersifat umum, ada yang syafaat itu bersifat khusus. Yang khusus ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lain. Contohnya Bapak, ketika kita di padang mahsyar, semua orang berharap disegerakan urusannya. Ya, lama kita di padang mahsyar itu dalam keadaan bagaimana? Tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, tidak pakai busana, dan tidak dikhitan. Dalam keadaan bagaimana lagi? Matahari itu sangat dekat dengan tubuh kita sesuai dengan amal soleh kita. Ada yang sampai keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang tenggelam dengan keringatnya karena dekatnya mentari itu. Sesuai dengan amal solehnya. Maka manusia seluruhnya mengatakan zambi, zambi, zambi. Dosaku, dosaku, dosaku. Semua orang sibuk dengan dosanya sendiri. Fa idza ja'atis sakhah. Terus apa? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari di mana orang akan lari dari saudaranya. Ada tanggung jawab yang mungkin belum kita penuhi. Ada hak-hak orang yang belum kita penuhi. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih. Dia juga akan lari dari ibunya, dari ayahnya. Kita sebagai anak mungkin belum birrul walidain, jarang mendoakan orang tua kita, atau pernah kita membuat ibu kita menangis, ayah kita menangis. Ada hak dan kewajiban yang belum kita penuhi. Maka kita akan lari dari ayah dan ibu kita. Wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari pasangannya. Yang namanya suami istri pasti ada kesalahan di sana, ada kekhilafan dari salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya juga pernah khilaf. Lari dari anaknya, kita sebagai orang tua ada tanggung jawab yang tidak kita penuhi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya, semua memikirkan dosanya. Maka kita akan berkumpul semuanya dari umat pertama sampai umat terakhir. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, minta supaya disegerakan hisab. Tapi semua mereka malu untuk berdoa meminta kepada Allah, karena semuanya pernah melakukan kekhilafan. Sehingga pada akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi katakan, ana laha, ana laha. Sayalah yang berhak untuk itu, sayalah yang berhak untuk itu. Itu namanya syafaat khusus bagi Nabi, atau para ulama menyebutnya syafaat uzma. Ya, bukan hanya umat,
para nabi juga dapat syafaat melalui Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun sujud. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wasal tu'tah. Ya, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Bangkit dari sujud. Mintalah, engkau akan dikabulkan. Permintaanmu akan dikabulkan dan berikanlah syafaat, engkau akan diizinkan. Itu namanya syafaat uzma. Semua makhluk manusia yang ada di padang mahsyar mendapatkan syafaat yang Allah izinkan melalui dari Nabi Muhammad. Namanya syafaat uzma. Barulah kita beralih ke yaumul hisab. Ya. Jadi itu jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Ada juga bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Ini kekhususan Nabi. Yang tadinya Abu Thalib tenggelam dalam luapan api neraka, menjadi dia termasuk penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Karena dia membantu dalam dakwah Islam. Ya, bagaimana siksaan Abu Thalib? Ada dua model. Riwayat yang pertama mengatakan dia dipakaikan sandal dari neraka. Kemudian yang kedua, riwayat kedua menyebutkan api neraka itu hanya sampai mata kaki beliau. Tapi yang membuat yaghli minhuma dimahuhu, yang membuat otaknya masak. Loh, panasnya api neraka itu. Apinya sampai mata kaki, tetapi membuat otak penghuninya itu masak. Ini syafaat khusus, pertolongan khusus yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad untuk pamannya Abu Thalib. Itulah hidayah itu ya. Padahal Abu Thalib berjuang untuk agama Islam. Artinya dia membela Nabi Muhammad. Gak ada orang yang berani mengganggu Nabi selama Abu Thalib masih hidup waktu itu. Gak ada yang berani. Dan begitu berharapnya Nabi agar pamannya ini masuk Islam. Ketika dalam keadaan sakit, sakaratul maut, Nabi datangi Abu Thalib, beliau katakan, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang menjadi hujjah bagimu nanti pada hari kiamat. Tapi di situ didengkot kafir Quraisy mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama bapakmu? Diajak lagi sama Nabi Muhammad untuk mengucap syahadatain, tapi mereka juga tetap mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci kepada agama bapakmu? Akhirnya dia meninggal dalam keadaan enggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Paman beliau Abu Thalib. Tayyib. Ya. Tetapi Nabi doakan hingga turunlah ayat. Laisa 'alaika innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik, sekalipun itu kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi Nuh seorang nabi, Pak. Istrinya nggak mau ikut agamanya. Nabi Lut juga demikian. Seorang nabi tapi istrinya malah berkhianat. Berkhianat terhadap Nabi Lut. Ya. Sementara anak Nabi Lut, dua putrinya itu ikut masuk agama tauhid, istrinya enggak. Luar biasa hidayah ini. Maka jaga hidayah itu, jaga keistiqomahan itu dengan terus beribadah dan bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang mencintai al-haq. Ada lagi syafaat khusus yang Nabi berikan kepada orang yang dosa dan pahalanya 50-50. 50-50.
Wah. Ada yang begini nanti, ada. Dosanya 50%, pahalanya 50%. Dapat syafaat dari Rasulullah, akhirnya mereka masuk surga. Masya Allah. Dapat syafaat, dapat pertolongan. Maka di antara syarat kita bisa menggapai syafaat dari Rasulullah, ya perbanyak salawat. Apalagi di hari Jumat ini. Perbanyak kita mengucapkan salawat, menjalankan hadis sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuk syafaat Nabi itu, Pak, ada dari kalangan umat Islam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Langsung dari padang mahsyar itu langsung masuk surga mereka. Enggak meniti sirat lagi. Ya, enggak dihitung lagi amalnya. Enggak terkena azab lagi. Langsung mereka masuk surga. Siapa itu orang-orangnya? Alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah secara langsung. Orang yang tidak berobat dengan kai, memanaskan benda. Orang yang tidak percaya dengan tatoyur, mitos-mitos. Dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. Tidak boleh mengkultuskan Rasulullah sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Juga dikatakan, iyyakum wal ghuluwu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Jauhilah perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam agama ini, karena yang membuat orang-orang sebelum kalian binasa itu adalah karena ghulu, berlebih-lebihan. Nanti bekas minum gurunya direbutkan. Ini ghulu, berlebihan. Ya. Tangan gurunya dicium bolak-balik sampai menunduk, sampai sujud, rukuk di hadapan gurunya. Itu berlebihan. Tapi sekedar cium tangan, boleh-boleh saja. Ini ini dicium, balik dicium lagi. Macam-macam modelnya. Ini pintu memasuki seorang memasuki ghulu fiddin. Enggak boleh berlebih-lebihan. Ada lagi yang berlebihan, apa itu, Pak? Terhadap peninggalan-peninggalan Nabi yang belum tentu keotentikannya. Benar nggak itu jubah Nabi? Benar nggak itu rambut Nabi? Tapi udah diciumin, nangis-nangis. Makanya dikatakan sama Syekh Sudais, begitu juga para ulama ini, bahwa mereka tidak percaya dan tidak yakin akan kebenaran hal itu. Bagaimana mungkin di sini aja tidak diagung-agungkan, malah sampai ke Indonesia. Jubah Nabi katanya, ya. Aneh-aneh, bahkan dipamerankan, orang nangis-nangis. Ini bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ghulu. Ya. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Diingatkan bahwa kita tidak boleh ghulu, karena itu yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Orang-orang Nasrani ghulu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka anggap Nabi Isa yang menebus dosa mereka. Tidak seperti itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dibebankan atas dosa orang lain. Semua akan mendapatkan hisab dan pertanggungjawabannya masing-masing. Ya, taib. Kemudian juga disebutkan
bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah pernah mengatakan kepada Rasulullah tentang tempat-tempat ibadah di negeri Habasyah dan patung-patung yang ada di dalamnya. Ya, maka Nabi katakan mereka adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh atau hamba soleh di antara mereka wafat, mereka akan membangun masjid di atas kuburnya dan membuat gambar atau patung. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan mereka ghulu terhadap orang-orang saleh. Habasyah itu di mana sekarang? Ethiopia ya, Afrika itu ya. Nah, dalam pekan ini ada kalau tidak salah 2 atau 3 orang perempuan dari Habasyah datang ke kantor dan alhamdulillah mereka masuk Islam. Ya, cuman kekurangannya kita tidak ada yang ngerti bahasa mereka dan dia hanya bisa bahasa Inggris sedikit demi sedikit aja gitu kan. Jadi ternyata memang Ana berpikirnya dulu orang-orang Habasyah itu sudah pada Islam semua ya. Rupanya masih ada yang belum Islam. Namun dikenal pada hijrah pertama itu raja yang ada di sana itu dia adil walaupun dia Nasrani. Ya, dia membantu memberikan suaka politik kepada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Dia lindungi atas nama sosial gitu ya, kemanusiaan. Dia lindungi. Padahal kaum muslimin disiksa waktu itu di Mekah gara-gara mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka itu mengagung-agungkan orang-orang soleh yang wafat di antara mereka. Awalnya dibuat lukisan, gambar, kemudian dibuat patung, dan pada akhirnya disembah. Dibuat sajen-sajenan. Dan ini bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian ikhwatiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga mengenai syafaat ini dikatakan bahwa seseorang yang amalannya menyebabkan dia sudah masuk surga gitu atas rahmat Allah. Maka ketika dia mendapatkan syafaat, semakin ditinggikan derajatnya di surga. Bisa seperti itu. Dia udah masuk surga nih. Lalu ketika dia mendapatkan syafaat dari Nabi, karena dia dulunya di dunia sering mengucapkan sholawat, ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertolongan juga. Atau orang yang dia di neraka, masuk neraka dia. Tapi karena mendapatkan syafaat, Allah ringankan azabnya di neraka. Akhirnya lebih cepat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga tentang syafaat yang umum. Di antaranya disebutkan ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda, dia mengatakan Rasulullah bersabda, "Yushaffa'u syahid fi sab'in min ahli baitihi." Seorang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir, khusus syahid yang di sini ya, dia diizinkan memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Orang yang mati syahid dalam jihad fisabilillah, khusus syahid ini, bukan yang mati syahid karena kebakaran, karena kecelakaan, bukan. Khusus yang mati syahid fisabilillah, dia bisa diizinkan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dengan syarat mereka yang menerima syafaat itu adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, ada juga riwayat
yang mengatakan bahwa seorang yang hafal Al-Quran, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya juga. Jadi inilah gunanya kita memiliki anak yang salih, anak yang salihah, teman-teman yang salih, ya, yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita dan terus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi inilah jenis-jenis syafaat yang perlu untuk kita pahami, dan di antara amalan dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat itu, yang pertama adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin akan ajaran syariat ini. Apa yang Allah perintahkan pasti kebaikan untuk kita. Apa yang Allah larang pasti itu bahayanya lebih besar bagi kita. Harus kita yakin ini. Segala larangan pasti itu efeknya buruk terhadap diri kita. Semua perintah itu pasti efeknya baik untuk kita. Harus tauhid kita harus kuat di situ. Yang kedua, kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bersolawat, ya, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak berlebihan. Seperti solawat nariyah misalnya. Ini kan ada unsur syiriknya. Wa tanfariju bihil qurabu, katanya. Wa tuqda bihil hawaij. Itu Nabi Muhammad itu bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan dan mengabulkan hajat-hajat kami. Ini kan syirik. Tidak boleh seorang mengucapkan ini. Maka ketika dia mau bersolawat harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu waktu pernah datang Syekh Abdul Karim Isa Ar-Ruhaili, waktu itu dia profesor bagian akidah, profesor doktor di bidang akidah. Ketika kita tanyakan itu di Jakarta ya tentang sholawat nari ini, beliau nggak tahu sama sekali ada hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi sepertinya itu murni produk lokal. Ya, ada lagi sholawat Abu Bakar, sholawat Ali, macam-macam dibuat-buat sama orang. Ya, sholawat Badar, ya, apa sholawat Badar awalnya? Ada yang dikritisi, tidak ucapannya benar, cuman ada yang harus dikritisi. Misal gini, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Sebenarnya Nabi ketika hijrah bersama Abu Bakar bukan dari jalan Saniyatil Wada. Karena jalan Saniyatil Wada itu, jemaah sekalian, itu jalanan umum yang biasa digunakan oleh orang Makkah ke kota Madinah. Sementara Nabi bersama Abu Bakar dia muter jalan yang tidak biasa digunakan orang. Ya, jadi kalaulah Nabi dari Saniyatil Wada, ya ketangkep. Karena kan dibuat sayembara, siapa yang dapat Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta balasannya, hadiahnya. Nabi nggak dari Saniyatil Wada. Cuman memang benar, ada riwayatnya bahwa orang Ansor bergembira dengan datangnya Nabi. Itu tidak kita pungkiri, ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan itu, tapi ada juga yang harus kita kritisi. Ya, jadi memang mereka senang dengan hadirnya Nabi. Ada riwayat yang menyebutkan mereka mengucapkan itu, Tala'al badru alaina. Iya, tapi kalau Saniyatil Wada'nya ini perlu dikritisi sedikit. Tapi ucapan kegembiraan orang-orang Ansor dengan datangnya Nabi itu sahih. Kejadiannya memang benar. Mereka sangat bergembira, Masya Allah. Ditambah lagi kan lingkungan orang-orang Ansor Madinah itu kan orangnya ramah-ramah ya Pak, lembut-lembut. Kepribadiannya Masya Allah. Ya, berbeda dengan orang yang di Makkah. Secara kultur budaya mereka itu lebih keras dibandingkan penduduk Madinah.
Makanya orang Madinah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setia kepada Nabi. Dari awal-awal mereka melaksanakan haji, mereka sudah berjanji untuk setia berbaiat kepada syariat Islam. Ya. Naam. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengikuti ajaran beliau dan tuntunan beliau dalam salawat. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Akhrajahul Bukhari. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi cara menggapai syafaat dari Rasulullah dengan tauhid dan mempelajari sebab-sebab kesempurnaannya, ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan, materi yang berkaitan dengan syafaat, ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, maka kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mam, silakan. Mau tanya tentang apa perbandingan panasnya dunia dengan panasnya api neraka atau akhirat. Kalau di dunia manusia dibakar langsung mati, sedangkan di akhirat bisa hidup lagi. Jadi saya perkirakan Allah memberi kekuatan lebih di hari kiamat atau langsung neraka, sehingga matahari pun bisa diturunkan dan manusia masih hidup. Saya mau tanya bagaimana kalkulasinya, Pak? Perbedaannya, perbandingannya. Iya. Tentang panasnya api neraka dibandingkan dengan api dunia, ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Ada riwayat yang lain juga. Nabi katakan, "Narukum hadhihi alladhi yuqadu bani Adam juz'un min sab'ina nari jahannam." Api di dunia yang kalian saksikan ini, itu adalah satu bagian dari 70 kali lipat panasnya neraka jahanam. Maka para sahabat mengatakan, "Innaha lakafiyah ya Rasulullah." Api di dunia ini saja sudah cukup membinasakan kami ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, demikianlah api neraka dilipat gandakan 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Ya, jadi benar api di dunia yang satu dari 70 kali lipat panasnya api neraka saja itu sudah membinasakan kita. Lalu apakah nanti di akhirat kita diberi kekuatan lebih sehingga kita tidak mati-mati begitu ya? Atau kita tidak binasa? Ini adalah tingkatan yang lebih menyakitkan dari penderitaan ahli neraka. Dibuat mereka la yamutu fiha wa la yahya. Dalam surah apa itu kan? Al-A'la. Surah apa? Al-A'la ya. Mereka enggak hidup, enggak mati. Itulah kondisi penduduk neraka. Di dalam surah An-Nisa ayat 56 juga Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali masak kulit mereka ini karena panasnya neraka itu, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang lain. Setiap kali terkelupas masak digantikan dengan kulit yang lain supaya mereka lebih merasakan azab itu.
Jadi dibilang mereka hidup tidak hidup, dibilang mati juga tidak mati. Supaya mereka merasakan azab. Karena di dunia dahulu mereka mengolok-olok Rasul. Datangkan siksamu kalau memang kau benar. Gitu ucapannya, Pak. Kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Saleh, kepada nabi-nabi yang lain. Itu kedurhakaan mereka sampai pada level itu. Bahkan ketika dinampakkan pun mukjizat mereka tidak mau beriman. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Setelah dekat hari kiamat dan sudah terbelah bulan. Udah disaksikan sama orang kafir jahiliyah waktu itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka menganggap Muhammad cuma penyihir. Padahal terbelahnya bulan tidak disaksikan hanya orang-orang di Makkah saja. Orang yang sedang dalam perniagaan ke negeri Syam juga menyaksikan bulan telah terbelah. Artinya kalau dia akrobat, itu kan yang disihir mata orang-orang sekitar saja kan? Kalau itu dia akrobat atau apalah, permainan kecepatan tangan, itu kan orang-orang yang hadir situ aja. Ini tidak, orang lain juga menyaksikan. Penanda itu adalah mukjizat. Jadi, apakah kita lebih kuat? Tidak. Tapi, apakah penduduk neraka itu lebih kuat? Tidak. Cuman Allah gantikan kulit itu. Setiap kali masak, setiap kali terbakar, digantikan kulit yang lain. Jadi, hampir mati tapi nggak mati. Makanya mereka bilang, setelah kisos, nanti kan setelah kita meniti sirat, ada waktu untuk kisos. Apa itu maksudnya? Membalas semua kezoliman kita kepada orang lain atau kezoliman orang lain kepada kita. Ada kisos. Nah di situ makhluk-makhluk dihidupkan. Maka bapak yang pernah mainin semut laga, ikan laga, yang pernah laga ayam, itu ada kisosnya nanti pada hari kiamat. Ya, apalagi yang pernah melaga temannya, ini kuping si Anu, pegang katanya. Akhirnya mereka berantem. Ada kisosnya nanti pada hari kiamat. Setelah dibalas semuanya sesuai dengan perbuatan, akhirnya makhluk-makhluk itu menjadi tanah. Nggak ada mereka di surga. Tidak ada di neraka. Yang ada hanya jin dan manusia. Makanya wallahu alam, Anda belum pernah baca riwayat hadis yang mengatakan katanya anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga katanya. Karena ikut bersama mereka. Nggak ada. Belum Anda temui riwayat itu. Wallahu alam. Ya, ontanya Nabi Soleh masuk surga katanya. Wallahu alam, tidak ada disebutkan. Yang masuk surga jin dan manusia. Yang disiksa di neraka jin dan manusia. Mereka yang dihisab. Adapun makhluk-makhluk yang dizolimi tadi, itu hanya sampai pada waktu kisos. Setelah itu mereka jadi tanah. Makanya orang kafir mengatakan wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai celaka aku. Lebih baik aku jadi tanah saja daripada disiksa di neraka selama-lamanya. Jadi itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang lain? Silakan. Terkait dengan syafaat seorang anak yang hafal Al-Quran. Iya. Terhadap orang tuanya begitu, dan itu menjadi motivasi orang tuanya untuk mendidik anaknya supaya terus menghafal Al-Quran. Iya. Apakah memang seperti itu atau? Iya, memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti anak-anak yang hafal Al-Quran, tapi para ulama mengatakan menghafalnya dan juga mengamalkan isinya. Bukan hanya sekedar menghafal saja, gitu ya. Tapi dia berusaha untuk meneladani Al-Quran. Tapi derajat yang paling rendahnya itu dihafal dulu semuanya. Ya, setelah dihafal semuanya secara keseluruhan, baru nanti dia berusaha untuk mengamalkannya. Maka anak ini akan memberikan mahkota dan pakaian yang istimewa kepada orang tuanya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa mereka akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya tentunya ini menjadi motivasi. Ya, menjadi motivasi bagi kita
mendidik anak-anak kita untuk menghafal dan memprioritaskan hafalan Al-Quran, apapun jurusan mereka nanti. Ya, memang ada sebagian mengatakan riwayatnya ini masih diperselisihkan, tapi li ta'addudi turuqihi, karena banyak jalur periwayatannya, jadi dianggap hasan li ghairihi, gitu ya. Ini juga manfaatnya positif agar anak-anak kita hafal Al-Quran, laki-laki maupun perempuan, itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya nanti pada hari kiamat. Fadal, Abu Rahman. Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab 70.000 Ustaz. Iya. Sedangkan di zaman sahabat saja, sahabat tabi'in dan tabi'in sudah lebih dari itu. Iya. Apakah kita yang sekarang masihkah ada celah untuk Baik. Apakah ada kesempatan? Masih terbuka kesempatan. Ya. Para sahabat mengatakan begini. Ketika mendengar hadis ini, mungkin saja orang yang mendapatkan surga tanpa hisab dan azab, orang-orang yang dari kecilnya masuk Islam. Sahabat mengatakan begitu. Sementara kita ini dulunya masih kafir, baru mu'allaf, kata mereka kan. Lalu Nabi mengatakan tidak demikian. Yang penting memenuhi kriteria ini. Tidak minta ruqyah secara langsung, tidak percaya dengan khurafat-khurafat, mitos-mitos, ya. Anak pertama nggak boleh nikah dengan anak ketiga, ini kan mitos. Ya. Apalagi kalau istrinya hamil, suaminya nggak boleh mancing, nggak boleh nyembelih ayam katanya. Kan ini mitos nih. Ya, nggak boleh kita percaya sama yang begituan. Apalagi mitos, kupu-kupu masuk rumah, berarti ada datang tamu gitu. Ini khurafat, ini mitos. Dia tidak percaya dengan mitos-mitos itu. Ada riwayat dalam Musnad Ahmad, menyebutkan Nabi minta tambahan. Dalam setiap ada kelipatan, dilipat gandakan menjadi 70 kelipatan kalau anak nggak salah, sehingga totalnya menjadi 4.900.000. Itu dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan demikian. Jadi yang masuk surga tanpa hisab dan azab dari kalangan umat Nabi Muhammad ada sekitar 4.900.000 manusia. Dan ini juga peluangnya masih kecil bagi kita. Siapalah kita ini kan? Makanya kita harus beramal. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ada disebutkan dalam riwayat rubba rajulin ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Ada seseorang yang tidak dikenal sama sekali di dunia ini. Dia tidak populer, tidak ada orang yang mengenalnya. Dia orang yang sangat fakir. Ketika dia antri, dia mungkin ditolak karena penampilannya. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ada orang-orang yang seperti itu dan kita tidak tahu. Dia amalnya tidak banyak mungkin. Dia juga tidak dikenal, dia tidak populer. Tapi ibadahnya sangat ikhlas kepada Allah. Ya. Nah, jadi kesempatan itu masih ada insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi ada yang lain? Fadal. Fadal. Pada Allah di keluarga orang tua itu masih banyak yang belum muslim. Iya. Dan seringkali kan ada undangan-undangan yang di luar kegiatan keagamaan, tetapi di dalamnya itu ada peribadatan seperti pernikahan, kematian. Itu sejauh mana kita boleh menghadiri undangan tersebut di luar kegiatan yang di tempat ibadah mereka seperti resepsi, dan sejauh mana kita boleh membantu kegiatan mereka seperti itu. Baik, batasan antara al-wala dan al-bara ya. Bagaimana kita berlepas diri dan bagaimana kita membangun rasa cinta ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini toleransi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik.
untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat kalian. Coba lihat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ini diantara batasan toleransi kita kalau kita memiliki keluarga yang mereka itu adalah orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak memerangi agama kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ini batasan pertama. Selama itu tidak berkaitan dengan akidah mereka, silahkan Bapak bermuamalah, bergaul dengan baik. Ya, misalnya dia kita pulang ke rumah, misalkan lagi pulang kampung, kita kunjungan ke rumah dia, atau dia datang ke rumah kita, itu batasan yang wajar. Bahkan waktu itu Asma bintu Abi Bakar didatangi oleh ibunya, sementara ibunya belum masuk Islam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, Asma mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ja'at ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang ke rumahku dan dia dalam keadaan musyrikah, belum masuk Islam. Afa asilu biha, bolehkah aku menyambung tali silaturahmi dengannya? Bolehkah aku birrul walidain kepadanya? Kata Nabi, na'am sili ummaki. Ya, silakan engkau bersilaturahmi kepada ibumu. Ya. Jadi sebatas kita menyambung tali silaturahmi, bergaul dengan mereka. Kalau di antara mereka ada yang meninggal, boleh kita datang, sekedar datang ke acara kematian itu, tapi nggak ikut tradisi-tradisinya. Sekedar kita datang sudah. Nggak ikut doa, ritual mereka tidak ikut. Sebagaimana ketika Abu Thalib meninggal, Nabi suruh Ali untuk datang takziah, melihat ayahnya. Tetapi para ulama membatasi kalau ini keluarga dekat yang sifatnya langsung. Orang tua, abang kandung, adik kandung, ya. Ini para ulama membatasi itu. Dan syaratnya Bapak tidak perlu ikut-ikutan ritual mereka. Tidak perlu ikut doa, ya, ikut doa atau tradisi mereka lah. Ini sulit juga ya. Yang penting kita tidak ikut. Kalau itu sudah ada kaitannya dengan akidah mereka, kita tidak ikut. Nah, jangan pula ikut joget-joget juga. Itu bahaya. Kan mereka ada ritual itu, kalau meninggal malamnya mereka pesta kan? Pesta, tidak boleh kita ikut-ikutan itu. Seperti itu, sekedar kita datang melihat yang meninggal sudah. Baik. Bolehkah kita menolong mereka? Misalnya dia minta bantuan, dia mau bayar hutang, misalnya kita bantu, boleh, tidak apa-apa. Baik. Inilah dia batasannya sebagaimana dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Terus itulah ya, biasa kumpulnya ada acara dan ada kematian gitu ya. Sekadarnya kita datang, silahkan, selama kita tidak ikut tradisi dan keyakinan mereka. Nah, wallahu alam. Biasanya diundang ngapain, Pak? Di pernikahan. Pernikahan. Nah, kalau misal kita membantu untuk membantu untuk Masak. Dia melangsungkan kegiatan pernikahan itu menyukseskan. Kayak misalkan kalau di Indonesia ada tradisi seperti Ya. saat atau apa gitu, kita keluarga membantu Ngasih uang. membantu untuk membuatkan atau apa. Ya, selama harus diperinci juga. Ini bantunya bagaimana? Kalau misalnya ada adik kita mau menikah, padahal si adik ini non muslim misalnya kan, dia mau menikah, dia butuh bantuan dana, kurang, dia minta 1 juta sama kita bantu, boleh, tidak apa-apa.
Nah, tapi kalau bantuan ini ada kaitannya dengan kesyirikan, jangan. Ya, jadi harus kita perinci bantuan yang seperti apa. Sama seperti kita rewang. Kita rewang di walimah pernikahan. Ada rewang membantu yang boleh dalam syariat, ada yang tak boleh. Kalau rewangnya Bapak bantu orang dapur masak air, masak nasi, ya boleh-boleh saja kan. Tapi kalau bantunya Bapak ngapain? Buat pentas untuk kibotannya. Atau Bapak yang jemput biduannya. Nggak boleh. Maka yang dibantu ini yang mananya dulu. Ya. Apalagi kalau walimah atau apalagi kalau acaranya itu acara yang menyelisihi syariat. Ulang tahun kematian. Ya, hari ke-1000. Nggak boleh kita bantu-bantu secara mutlak kalau seperti itu. Tapi kalau dia syukuran gara-gara anaknya baru selesai khitan, anaknya lulus kuliah, dia syukuran karena anaknya udah sembuh. Ini kan masih batasan yang dibolehkan. Tapi lihat bantunya yang di mana. Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka beritakanlah. Jadi Bapak lihat yang dibantu ini harus diperinci juga. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau tadi dibilang ya misalnya ada adiknya mau menikah, dia minta bantuan uang, kita kasih uang, boleh aja. Ya. Nah, wallahu a'lam. Tapi banyak tak bolehnya ya Pak kalau sama yang non muslim ya. Nah, baik, silakan ada yang lain? Pas ya. Naktabi bihada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.